Bahasa yang tak terucap. Ada saat di mana kata tidak lagi sanggup menjelaskan dan diam menjadi satu-satunya bahasa yang jujur. Di ruang itu, dua jiwa pernah bersitata. Bukan untuk memiliki, melainkan untuk saling mengenali makna yang lebih besar dari cinta itu sendiri. Ia datang bukan sebagai cerita, melainkan sebagai kesadaran yang menumbuhkan. Tak ada janji, tak ada pelukan, hanya tatapan yang mengerti arah pulang. Sejak hari itu, aku belajar bahwa ada kasih yang tidak untuk digenggam, ada pertemuan yang tidak untuk dimiliki, dan ada rasa yang dibiarkan tumbuh di dalam doa, agar tidak mati, tetapi juga tidak mengikat. Waktu berjalan, dunia berganti, namun gema itu tidak pernah hilang. Ia hidup di antara jeda doa dan debu kenangan, menyelinap di selah bait Mazmur yang kubisikkan dalam sepi. Mungkin di dunia ini takkan pernah ada pertemuan kedua, tapi di kedalaman hati kami telah berbicara yang dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang pernah tersentuh kasih yang terjaga. Bahasa yang tak terucap itu bukan tentang siapa, tapi tentang bagaimana Tuhan mempertemukan dua jiwa untuk saling menyadarkan, lalu memisahkan keduanya, agar cinta itu kembali kepada sumbernya. Jarak itu aneh. Ia menciptakan ruang antara dua hati. Namun, dalam ruang itulah cinta belajar bernapas. Tak ada genggam, tak ada pesan. Hanya getar halus di dada yang mengingatkan ia pernah ada dan masih berarti. Aku tidak menyesali jarak, karena di sanalah aku mengenal arti doa. Setiap kali aku menyebut namamu dalam diam, aku tidak sedang memanggilmu untuk kembali, tetapi menyerahkanmu kepada Tuhan yang lebih tahu tempatmu di dunia ini. Ada malam-malam di mana aku ingin menulis lagi, menyapamu dengan kata-kata yang lembut, tapi pena berhenti di tengah kalimat. Karena aku tahu ada perasaan yang lebih suci jika dibiarkan diam. Mungkin di langit yang sama, kau pun sesekali menatap bintang dan berpikir hal yang sama. Bukan rindu yang ingin memiliki, tapi syukur yang lembut karena pernah ada satu bab di hidupmu yang menyentuh jiwaku lebih dalam dari yang bisa dijelaskan. Jarak bukan akhir, melainkan altar di mana doa menggantikan pelukan. Di sanalah kasih diuji. Apakah ia cukup murni untuk bertahan tanpa harus memiliki? Bahasa yang tak terucap untuk yang pernah diam di ruang kedalaman hati. Surat yang tak pernah dikirim. Aku tahu, aku tidak tahu apakah engkau masih mengingat. Caraku menyapa yang dulu begitu berhati-hati, seolah satu kata bisa mengguncang segalanya. Kini aku hanya melihat dari jauh. Di hari ulang tahunmu, ada banyak nama yang menuliskan ucapan. Dan untuk mereka engkau menjawab, tapi untukku tak ada apa-apa. Mungkin diam itu bukan penolakan. Mungkin itu cara Tuhan melindungi sesuatu yang tidak boleh diteruskan. Tapi tahukah engkau, ada satu bagian di dadaku yang masih diam setiap kali melihat namamu muncul. Tidak menuntut, tidak menyesal, hanya mengenang. Kini aku mengerti bahwa tidak semua yang indah
harus menjadi milik. Beberapa kisah hanya diizinkan untuk menumbuhkan, bukan untuk dimiliki. Mungkin Tuhan menempatkanmu di masa laluku, agar aku belajar mencintai tanpa memiliki, memahami tanpa harus bersama. Mungkin diam kita bukan jarak, melainkan cara Tuhan menjaga dua jiwa agar tetap utuh di jalan masing-masing. Dan setiap kali aku menulis tentangmu, aku tahu yang kutulis bukan tentang kamu lagi, melainkan tentang bagian diriku yang pernah hidup karena mengenalmu. Ada ruang di mana kata berhenti, namun rasa masih menatap dari kejauhan. Kita pernah berbagi bahasa yang tak bersuara, hanya tatap waktu dan pengertian yang halus. Kini aku berjalan di sisi lain musim, menggandeng tangan yang Tuhan percayakan. Namun di setiap doa ada serpihan lembut yang tak lagi memanggil namamu, hanya mengucap syukur karena pernah mengenalmu. Mungkin cinta sejati bukan tentang memiliki seseorang, tetapi tentang bagaimana hati tetap mendoakan tanpa harus ditemukan. Basah yang tak terucap, doa untuk tidak kembali. Tidak semua doa dimaksudkan untuk menjangkau seseorang. Kadang ia hanya perlu keluar agar hati tenang. Dalam sunyi yang kini kudengar, aku pernah menunggu gema dari ruang sunyi, menanti balasan. Dari diam panjang yang entah di mana ujungnya. Kini aku tahu bukan balasan yang kucari adalah kedamaian yang dulu hilang saat aku terus menatap pintu yang tak pernah terbuka. Dan hari ini aku menutupnya bukan karena marah, tapi karena akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua perpisahan adalah kehilangan. Kadang itu adalah cara Tuhan memulangkan kita kepada diri sendiri. Aku berdoa dalam diam, bukan dengan nama, tapi dengan rasa yang sudah dimurnikan oleh waktu. Kiranya engkau baik-baik saja, bukan hanya di luar, tapi di dalam, di tempat di mana pikiran dan hati sering berperang tanpa suara. Aku berdoa agar engkau dikelilingi oleh orang yang membuatmu tenang, yang tidak membuatmu harus berpura-pura kuat setiap hari. Aku berdoa agar engkau menemukan makna dalam setiap kehilangan. Dan jika suatu hari engkau mengingatku, kiranya yang kau rasakan bukan luka, melainkan syukur. Saat aku memandang langit, kadang aku masih bertanya, apakah engkau juga pernah menatap langit dan mengingat sesuatu yang sama? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, aku tersenyum. Karena kini aku tahu jawabannya tidak penting lagi. Yang penting aku sudah tidak ingin melupakan dan juga tidak ingin kembali. Karena beberapa kisah memang tidak selesai dengan pertemuan, melainkan dengan doa yang tulus di kejauhan. Ada cinta yang tidak butuh jawaban, karena ia sudah menemukan maknanya dalam keheningan. Bahasa yang tak terucap, surat yang dibiarkan terbuka. Beberapa surat tidak perlu dikirim karena hatilah yang akhirnya mengerti kemana arah pulangnya. Ketika aku tidak lagi menyembunyikan apa-apa, dulu aku menulis dengan tangan gemetar, takut kata-kata ini ditemukan. Kini aku menulis dengan hati tenang, karena tak ada lagi yang perlu kusamarkan. Aku tidak menyangkal bahwa aku pernah mencintai, bukan dengan cara dunia, tapi dengan kejujuran yang menembus waktu. Aku tidak menyesal mengenalmu, setiap perasaan yang jujur, meski tak berakhir dengan kebersamaan, tetap suci di hadapan Tuhan.
Kini aku tahu